Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Teknik Komputer, Prodi Informatika, Kelompok 6 Pengelolaan Instalasi Komputer Semester 1. Video ini kami buat sebagai pengganti tugas UAS dalam mata kuliah Pengelolaan Instalasi Komputer dengan dosen pengampu Bapak Permadi Kusuma Eskom Mkom. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi instalasi sistem operasi Linux menggunakan VirtualBox. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Amanda dengan NIM 2504411028, dan yang kedua ada Muhammad Fisal Lembogo dengan NIM 2504411029, dan yang ketiga ada Jara Pispa dengan NIM 2504411030, dan yang keempat ada Nurwasila dengan NIM 2504411031, dan yang kelima ada Leoni dengan NIM 2504411032. Terakhir ada Nurul Atika dengan NIM 2504411033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melakukan bagaimana cara menginstal Linux Ubuntu di VirtualBox. Yang pertama-tama pastikan kalian sudah melakukan download aplikasi VirtualBox dan file ISO Linux Ubuntu di web browser. Pertama-tama kita klik new. Di bagian VM name kita kasih nama di sini secara kalian. Saya kasih nama Ubuntu. Di bagian VM folder kita pilih other. Sini saya pilih yang partisi F-nya. Sini saya sudah buat file Ubuntu-nya, kita pilih saja. Untuk bagian ISO image-nya, pilih file ISO Ubuntu yang sudah kalian download di web browser, kita klik. Di bagian ini kita jangka checklist. Untuk di bagian spesifik virtual hardware, untuk di bagian base memories, memori utama saya itu 16 GB. Di sini saya kasih setengah dari memori utamanya, itu 8.000-an MB. Untuk di bagian spesifik virtual hard disk, untuk di bagian ini pastikan ini di atas 25 GB. Jadi di sini saya isi sekitar 70 GB. Untuk di bagian VDI atau untuk bagian ini kita isi saja FDI atau VirtualBox Disk Image. Baru setelah itu kita klik finish. Sebelum melakukan start, kita pergi dulu ke settings. Untuk di bagian network, untuk bagian ini kita pilih yang internal network, karena nanti jika virtualnya terkoneksi internet, maka proses instalasinya akan memakan banyak waktu. Jadi kita klik OK. Setelah itu kita klik start dan tunggu beberapa saat. Nah, untuk di bagian tampilan ini kita pilih yang paling atas, try or install Ubuntu, baru klik enter. Kita tunggu beberapa saat karena ini akan memakan banyak waktu. Oke, jadi kita sudah dimasuk di tampilannya Welcome to Ubuntu. Di sini ada pilihan bahasa. Kalian bisa pilih bahasa sesuai keinginan kalian. Di sini saya pilih saja English. Kita klik next. Untuk di bagian accessibility Ubuntu kita klik next saja. Untuk di bagian keyboard pilih sesuai keinginan kalian. Di sini saya pilih saja English. Kita klik next. Untuk di bagian connect to internet kita pilih saja do not connect internet, baru kita klik next. Di sini ada dua pilihan, install Ubuntu atau try Ubuntu. Untuk di bagian try Ubuntu ini hanya
memunculkan tampilan Ubuntu sementara, jadi tidak permanen. Jadi kita pilih saja install Ubuntu, klik next. Di bagian ini kita pilih saja interactive installation, baru klik next. Untuk ini kita pilih saja yang default, baru klik next. Untuk install recommended software, kita pilih saja yang install, kita kasih checklist saja ini, klik next. Kita tunggu. Untuk di bagian ini kita pilih yang paling atas ya, baru klik next. Untuk di bagian encryption file system kita pilih saja yang no encryption, kita klik next. Untuk di bagian ini silakan isi nama sesuai kalian, di sini saya isi saja Ubuntu. Untuk di bagian password silakan isi sesuai pilihan kalian, sini saya isi 1 sampai 8 saja. Untuk bagian confirmnya isi sama yang ke di atas. Setelah itu kita klik next. Untuk di bagian lokasi saya pilih Indonesia. Oke, baru kita klik next. Setelah sudah melakukan konfigurasi, silakan klik install untuk melakukan penginstalan Ubuntu. Untuk bagian ini akan memakan banyak waktu, jadi kita tunggu sebentar. Jika muncul tampilan seperti ini, kita klik saja restart now. Kita tunggu. Jika muncul tulisan seperti ini, kita klik enter. Kita tunggu sebentar. Kita klik yang ini, kita masukin password yang sudah dibuat tadi, baru klik enter. Kita tunggu sebentar. Di bagian ini kita klik saja next, kita klik next, kita finish. Dan proses penginstalan Linux Ubuntu sudah berhasil ya. Sini kita sudah bisa melakukan buat file. Jadi itu saja yang bisa saya selesaikan. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial, yaitu bagaimana cara menginstal sistem operasi Kali Linux. Tetapi pertama-tama pastikan laptop kalian itu sudah terinstall VirtualBox versi terbaru, dan juga kalian harus mempunyai ISO dari Kali Linux-nya. Nah, langsung saja untuk memulai proses install, klik new. Nah, VM name-nya itu terserah kalian. Untuk VM foldernya kalian bisa atur ya, mau ditaruh di mana. Jika sudah, klik select folder. Kemudian untuk ISO image-nya ini, klik folder, masukkan ISO yang kita download sebelumnya. Jika sudah seperti ini, langsung klik open. Kemudian OS distribution-nya yang ini kita pilih yang Debian. Kemudian untuk base memorinya, RAM-nya selama masih hijau masih bisa digeser. Ini ada di bagian virtual hard disk-nya. Ini sangat penting di bagian di size-nya, yaitu tidak boleh 10 atau 15. Jadi pastikan storage kalian itu minimal 23 agar proses instalasi nanti tidak valid atau gagal. Kemudian di bagian ini pilih VDI Virtual Disk Image, lalu klik finish. Selanjutnya kita klik setting dulu. Nah, klik bagian display. Di sini ada video memori
Selama masih hijau, kita boleh bisa geser. Bagian ini storage ini, bagian controller ID yang ini, kita klik saja. Klik bagian ini, kemudian pilih yang bagian ini. Sudah, langsung saja ke bagian audio ini, bright adapter. Kemudian yang ini kita pilih yang kedua. Kemudian di bagian network yang ini, pilih yang ini, bright adapter. Selainnya tidak perlu diubah. Dan untuk setting yang lain tidak perlu kita rubah, langsung saja kita oke. Nah, baru kita jalankan. Yang ini kita tunggu beberapa saat. Nah, kita masuk ke proses instalasi Kali Linux-nya. Oke, di sini kita pilih graphical install. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih bahasa. Ini saya pilih English saja, meskipun tidak jago English. Oke, pilih yang ini. Atur saja sesuai keinginan. Nah, yang ini mereka English. Yang ini kalian klik continue. Laptopnya tidak terkoneksi internet, tapi akan muncul seperti ini. Langsung klik ini. Jika sudah, kita klik continue. Di sini untuk hostname-nya itu saya kasih nama Kali Linux, lalu klik continue. Kita bebas mau kasih nama apa, saya Kali Linux saja dulu. Klik continue, masukkan password. Jangan sampai lupa ya, karena nanti ketika sudah install dan mau login ke Kali Linux-nya, kita harus memasukkan username dan juga passwordnya. Kalau sudah, kita klik continue. Nah, di sini waktunya terserah. Di sini saya pilih ini saja. Lalu klik continue, kemudian tunggu beberapa saat. Ini kita pilih yang bagian paling atas, langsung saja klik continue. Ini pastikan terpilih. Lalu klik continue, kemudian di bagian ini pilih yang paling atas, yang ini. Jika sudah, klik continue. Nah, lalu tunggu beberapa saat. Di sini kita klik yang bagian ini. Jika sudah, kita klik continue. Kemudian di sini harus yang bawah, lalu klik continue. Tunggu beberapa saat. Nah, pilih default saja seperti ini. Lalu klik continue. Di sini kita tunggu prosesnya sampai selesai. Yang ini kita pilih paling bawah. Lalu pilih yang bawah lagi, yang ini, lalu continue. Kalau muncul seperti ini, lalu continue. Nah, ini kita pilih yang bagian pertama. Nah, ini tampilannya. Kita akan masuk. Proses instalasi sudah selesai. Kita masukkan user yang tadi kita buat, lalu passwordnya. Jika sudah, lalu klik login. Kemudian tunggu beberapa saat sampai muncul seperti ini. Oke, ini dia tampilan dari Kali Linux-nya. High school in Jakarta, sort of modern Sparta, had no chance against the teenage